Nah, saya akan memulai dengan filosofi atau hakikat anggaran ya. Bahwa secara konstitusi gitu ya, anggaran itu merupakan amanah, gitu. Amanah rakyat yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini tertuang secara tegas di dalam konstitusi kita ya, di berbagai pasal yang ini mengatur tentang hak-hak masyarakat ya, terkait dengan ya kaitannya juga dengan anggaran, misalnya hak pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk berkumpul dan seterusnya. Itu pasti kaitannya dengan amanat konstitusi ini ya, bahwa semua itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kira-kira. Nah, breakdown-nya seperti apa? Mendorong agar anggaran ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pertama adalah anggaran itu seharusnya bisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gitu ya. Jadi banyak sekali pelayanan publik, tadi ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan seterusnya. Dan ketika kualitas pelayanan publik ini bagus gitu ya, diharapkan juga bisa menurunkan kemiskinan. Itu menjadi cita-cita bangsa ini ya, bagaimana ada penurunan kemiskinan di negara kita berdasarkan atau intervensi dari anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah filosofi dan hakikat dari anggaran ini adalah tadi menyejahterakan masyarakat gitu ya. Menyejahterakan masyarakat ya, baik secara ekonomi, sosial maupun yang lain-lain, termasuk juga sejahtera dalam politik gitu. Nah, tiga hal inilah secara garis besar ya yang menjadi amanat konstitusi kita. Bagaimana konstitusi mengamanatkan agar anggaran itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi 3 poin adalah kualitas pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu kira-kira. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh, silahkan ya, bisa langsung menanyakannya. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tipologi anggaran ya, berdasarkan kesejahteraan sosial. Jadi kalau nanti kita bedah anggaran kita masing-masing gitu, itu paling tidak ada 4 tipologi ya, anggaran berdasarkan kesejahteraan masyarakat itu. Yang pertama adalah ya teman-teman sudah tahu struktur APBD, struktur anggarannya itu kan pendapatan dan belanja gitu, paling sederhana ya. Ada pembiayaan, tapi yang paling utama adalah pendapatan dan belanja. Nah, ini kalau pendapatan daerah atau pendapatan negara ini rendah dan kemudian belanja kesejahteraan sosialnya rendah, ini berarti negara atau daerah yang lemah. Tapi kalau pendapatan negaranya meskipun rendah, tetapi dia mendorong belanja untuk kesejahteraan sosialnya tinggi, nah ini yang negara atau daerah yang baik hati. Nah, kalau pendapatan daerah atau negaranya tinggi, tetapi dia belanja untuk kesejahteraan sosialnya rendah, nah ini berarti negara pelit. Dan ini perlu atau patut dicurigai ya, kemana duitnya gitu ya. Pendapatannya tinggi tetapi belanja untuk kesejahteraan sosialnya rendah. Siapa yang menikmati? Nah, itu menjadi pertanyaannya, apakah ada penyimpangan atau tidak. Nah, itu yang bisa untuk ditelusuri oleh kawan-kawan semua. Nah, yang paling bagus adalah ketika pendapatan daerah atau pendapatan negaranya tinggi, atau pendapatan desanya tinggi,
tetapi belanja untuk kesejahteraan sosialnya ini juga tinggi. Nah, ini yang kita coba menuju ke sana. Nah, 4 tipologi inilah yang nanti kalau kawan-kawan sudah mempraktekkan ya bagaimana melakukan analisis anggaran, akan ketemu daerah saya itu kategori yang mana, tipologi yang mana gitu ya. Ini butuh Suara dari Mas hilang-hilangan, Mas. Halo? Pemateri hilang. Iya, suaranya hilang. Suaranya kurang. Putus-putus, Bang Misbah. Oh, suaranya hilang ya? Ini udah balik lagi, Bang. Sekarang udah? Sudah. Oke, sip. Ya, ini politik anggaran dan advokasinya ya. Konteks advokasinya. Jadi kalau kita masuk ke isu-isu anggaran, paling tidak kita akan berbicara pada 4 aspek ya ketika kita bicara soal politik anggaran. Pertama adalah pada ranah kebijakan. Jadi anggaran itu termasuk yang nanti akan kawan-kawan advokasi itu pasti payung hukumnya undang-undang kalau APBN gitu ya, atau Perpu. Nah, itu nanti akan diterjemahkan penjabarannya pada Perpres atau peraturan menteri dan seterusnya. Kalau di daerah APBD gitu ya, provinsi maupun kabupaten kota, itu payung hukumnya mesti Perda, peraturan daerah. Penjabaran APBD-nya itu adalah Perkada, peraturan kepala daerah. Nah, kalau di level desa itu Perdes kan, penjabarannya nanti di Perkades. Itu. Nah, ini yang ranah pertama yang bisa dimasuki oleh kawan-kawan untuk melakukan advokasi. Jadi kalau mau masuk ke ranah kebijakan gitu ya, regulasi, itu biasanya kawan-kawan bisa melakukan legal drafting, background study atau MOU dan seterusnya. Itu kira-kira ranah pertama. Yang kedua adalah ranah kepentingan anggaran. Jadi untuk kepentingan anggaran ini itu meliputi alur penganggarannya, alur perencanaan penganggarannya, pemetaan aktor dan relasi kuasa. Jadi untuk melakukan advokasi kita harus paham alur perencanaan penganggaran, seperti apa prosesnya, kapan itu dilakukan dan seterusnya gitu ya. Siapa yang terlibat di sana? Agar nanti advokasi kita ketika kita mendapatkan temuan-temuan misalnya hasil dari analisis atau dari hasil dari investigasi di lapangan itu tahu tidak salah aktor gitu ketika melakukan advokasi. Ini yang penting juga siapa yang terlibat di sana dan bagaimana kita menjalin hubungan atau engagement gitu ya dengan aktor-aktor yang terlibat tersebut. Yang ketiga dan keempat adalah politik alokasi dan politik distribusi. Nah, ini siapa mendapat apa dan berapa besarannya, kira-kira begitu ya. Jadi alokasi itu di APBD atau APBN itu dialokasikan untuk apa saja. Ini penting untuk ditelusuri gitu ya. Apakah menjawab persoalan daerah kawan-kawan atau tidak? Apakah menjawab persoalan negara secara keseluruhan atau tidak? Itu skala prioritas, mekanisme, prosedur itu nanti di politik alokasi. Nah, tidak sebatas politik alokasi, berapa besar, berapa yang bisa diselamatkan, misalnya kawan-kawan itu, wah ini ada potensi korupsi sekian. Tetapi
yang terpenting juga adalah politik distribusi. Siapa sebenarnya yang menerima manfaat dari alokasi anggaran tersebut? Nah, itu perlu ditelusuri juga, gitu ya. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Jadi ini yang 4 ranah politik anggaran yang bisa dimasuki oleh kawan-kawan. Pasti ini membutuhkan energi yang luar biasa gitu ya untuk mau atau melakukan advokasi secara keseluruhan. Biasanya kawan-kawan melakukan advokasi pada 1 atau 2 ranah gitu. Itu juga sudah effortnya sudah luar biasa gitu ya. Ada yang di level kebijakan saja, ada yang di politik kepentingan, ada yang alokasi sampai distribusi. Ini juga butuh energi, butuh effort yang luar biasa besar. Itu kira-kira ya politik anggaran dan bagaimana kita melakukan advokasi secara umum. Ini gambaran umumnya saja. Nah, kita masuk ke yang pertama. Kita masuk yang ranah pertama terkait dengan regulasi. Jadi ini yang harus diketahui juga oleh kawan-kawan. Payung hukum dari APBN itu apa, gitu ya? Payung hukum dari APBD itu apa? Nah, ini regulasi perencanaan penganggaran nasional. Paling tidak ada 2 regulasi yang itu menjadi cantolan utama untuk APBN dan APBD, yaitu Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 17 2003 tentang Keuangan Negara. 2 undang-undang ini cantolannya. Itu yang mengatur pusat dan daerah. Nah, undang-undang yang lain yang terkait dengan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah. Nah, sekarang ini yang sedang di amandemen, direvisi ya Undang-Undang 33 ini menjadi Undang-Undang HKPN, hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, itu yang sedang proses dilakukan. Nah, turunannya itu banyak sekali di tingkat pusat maupun di daerah. Ada PP, terutama PP 12 2019 ya tentang pengelolaan keuangan daerah. Ada Permendagri yang selalu berubah tiap tahun. Untuk penyusunan pedoman APBD 2021 itu Permendagri 40 2020 dan Permendagri 64 tahun 2020. Itu untuk penyusunan RKPD dan APBD. Itu kira-kira, dan beberapa perda yang terkait dengan penetapan APBD ya, perda dan perkada. Ini kawan-kawan bisa masuk ke ranah ini. Sekarang ini yang menarik untuk dikawal itu adalah perubahan Undang-Undang 17 2003. Sekarang lagi proses karena ada pandemi. Ini ngomongin berapa besaran defisit yang bisa diakomodir di dalam APBN misalnya. Itu Undang-Undang 17 ini yang ngomong. Berapa utang negara yang harus dikelola. Nah, itu yang di Undang-Undang 17. Yang terkait dengan Undang-Undang 33 itu soal berapa besar daerah yang punya sumber daya alam. Nah, itu proporsi pembagiannya itu berapa besar ya, berapa persen daerah-daerah sumber dengan daerah-daerah yang bukan sumber daya alam gitu ya, mempunyai potensi sumber daya alam atau sumber daya yang lain. Itu ada persentase pembagiannya. Nah, itu yang sekarang ini menjadi perdebatan ya untuk merubah Undang-Undang 33 ini. Itu ranah pertama. Jadi kita bisa advokasi di ranah regulasi atau kebijakan. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Desa? Ini regulasi di Undang-Undang Desa, turunan Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini luar biasa juga, banyak sekali. Paling tidak sekarang yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu sudah ada sekitar 30-an ya Permendagri yang itu merupakan turunan dari Undang-Undang Desa. Permendes ini sudah 21,
terus peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini banyak sekali yang bisa dilakukan ya kalau mau melakukan advokasi pada ranah kebijakan atau ranah regulasi. Yang terakhir adalah Permendagri 73 tahun 2020 kemarin tentang pengawasan keuangan desa. Nah, di situ ada item bagaimana peran pengawasan oleh masyarakat. Nah, itu harusnya menjadi peluang ya. Peluang bagi kita untuk mengawasi atau mengawal implementasi APBDes, anggaran di desa. Tidak hanya dana desa ya, tetapi keseluruhan anggaran desa. Ada juga Permen Desa 21 2020 yang terkait penetapan prioritas dana desa 2021 ya sampai sekarang itu terkait dengan SDGs desa. Nah, itu diatur di sana. Nah, terkait dengan implementasi dana desa, pelaporan dan seterusnya itu regulasinya diatur oleh Kementerian Keuangan. Itu kira-kira ini saya munculkan petanya ya secara umum saja. Nah, yang kedua, ranah kedua adalah alur. Tadi ya, alur, aktor, dan power. Nah, alur penyusunan APBN, ini contoh saja 2019, karena setiap tahun itu pasti sama prosesnya. Nah, kita kemarin di 16 Agustus, kita ini ya, di 16 Agustus, kita mendengarkan Presiden membacakan pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2022. Itu pasti setiap tahun tanggal 16 Agustus pasti Presiden membacakan nota keuangan RAPBN tahun berikutnya. Itu. Nah, itu menjadi titik krusial ya kalau kita mau intervensi, mau menyikapi seperti apa postur APBN kita. Nah, setelah itu baru dibahas oleh DPR RI bersama dengan kementerian-kementerian dan ditetapkan paling lambat 23 November. Di APBN 2022 itu nanti akan ditetapkan di 23 November 2021 ini. Nah, ini alurnya. Januari ngapain. Nah, ini titik-titik inilah yang mesti diketahui oleh kawan-kawan agar ketika kita mau melakukan advokasi itu tepat waktu gitu. Itu kira-kira ya prosesnya. Yang kedua ini siklus ranah politik anggaran untuk daerah. Saya yang tahunan dulu aja. Ini yang tahunan. Nah, sekarang ini secara umum ya penetapan APBD daerah itu kan mulai dari musrembang desa, musrembang kecamatan, forum SKPD, musrembang kabupaten kota, dan musrembang provinsi gitu ya. Penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA sampai pembahasan RAPBD dan penetapan APBD. Ini teman-teman harus tahu sekarang ini di daerah-daerah itu prosesnya sampai di mana. Sekarang kan Juli, Agustus ya. Agustus, September ya. Nah, ini kebanyakan itu masih pembahasan KUA PPS atau penyusunan RKA SKPD. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di proses ini? Itu menentukan advokasi kawan-kawan. Itu kira-kira. Jadi nanti bulan 10 baru ada pembahasan RAPBD-nya. Tapi agak sedikit terlambat ya kalau kita intervensi hanya pada waktu pembahasan. Karena proses umumnya itu ada di bulan 7 dan bulan 8 ini ya. Pembahasan KUA PPS, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, sama RKA SKPD atau RKOPD ya, rencana kerja anggaran dinas. Itu kira-kira titik-titik krusial yang bisa dimasukin oleh advokasi kawan-kawan. Ini ranah alurnya ya. Nah, kalau secara keseluruhan itu tadi proses tahunan itu masih di perencanaan dan penganggaran. Kalau APBD 2022
2022 nanti ditetapkan di Desember 2021. Baru tahap implementasi anggaran atau pelaksanaan anggaran. Inilah yang tadi teman-teman diskusikan ya melalui diskusi kelompok, mencari potensi-potensi korupsi pelaksanaan anggaran. Itu ranahnya di sini. Jadi tahun N itu pembahasan, N+1 itu pelaksanaan, dan N+2 itu baru pertanggungjawaban. Jadi kalau kita mau mengawal APBD satu daerah itu sebenarnya durasi waktunya kalau mau utuh itu sekitar 30 bulan atau 2,5 tahun. Itu baru mengawal dari proses perencanaan, penetapan anggaran, proses pelaksanaan anggaran itu kan 1 tahun. Di pelaksanaan anggaran ini juga ada ruang untuk perubahan anggaran gitu ya. Di Juli atau Agustus biasanya ini ada APBD perubahan. Sampai tahun berikutnya itu baru pertanggungjawaban anggaran. Itu kira-kira. Untuk APBDes ini lain lagi gitu. Jadi di APBDes ini menarik karena dia ada dokumen RPJM desa, ada dokumen RKP desa, dan dokumen APBDes. Itu biasanya ranahnya kalau untuk yang RPJM desa ini wajib ditetapkan 3 bulan setelah kepala desa pelantikan kepala desa. Kalau yang RKPDes saya tidak bahas di sini. RKPDes itu pada bulan Juni itu mulai pembentukan tim penyusunan RKPDes. Sampai Desember itu nanti penetapan APBDes. Alurnya hampir sama dengan yang kabupaten. Tetapi untuk desa itu mulainya Juni sampai Desember. Itu kira-kira, dan ini teman-teman setelah tahu alurnya itu mesti mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat di dalam setiap tahapan. Itu yang penting. Jadi ibarat APBD atau APBN adalah kue, itu banyak aktor yang berkepentingan terhadap kue tersebut gitu ya. Kita dapat jatah berapa dari APBD, itulah kira-kira. Nah, termasuk masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini yang mana ini? Yang siput atau yang muter-muter atau seperti apa? Nah, ini nanti untuk bicara aktor ini dan kepentingannya itu kita akan bicara tentang power relation atau relasi kuasa. Siapa sebenarnya yang punya kewenangan besar untuk penetapan APBD? Siapa yang punya kekuatan besar atau untuk menentukan prioritas anggaran itu kemana? Misalnya. Nah, ini yang penting untuk kita identifikasi ya ke depan aktor-aktor ini. Nanti kita juga akan ada penugasan untuk ke arah sini. Nah, di dalam ranah kedua ya, politik anggaran tentang aktor, tahapan dan aktor itu ini teorinya, teori kubus power politik anggaran oleh John Gaventa. Yang pertama, APBN kita itu sebenarnya ini ranahnya ya, global, nasional, lokal sampai ke level desa. APBN kita itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi dia dipengaruhi juga oleh kebijakan global. Contohnya apa? Contohnya ya berbagai kesepakatan antar negara ya, kayak SDGs misalnya. Kita kan terikat ya, terikat kebijakan-kebijakan internasional, SDGs misalnya. Atau kalau isu-isu lingkungan itu ada protokol Kyoto misalnya. Itu yang mempengaruhi ya kebijakan nasional kita dari politik global. Itu kira-kira. Nah, di lokal ini juga pasti sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional. Contoh kasus yang paling mudah adalah COVID inilah. Kemarin ketika
pandemi ini melanda Indonesia itu kan APBD diwajibkan untuk direalokasi untuk penanganan COVID kan. Dan itu aturannya dari mana? Dari pemerintah pusat. Wajib. Jadi daerah wajib memotong atau mengalihkan, bukan memotong ya, mengalihkan atau merealokasi anggarannya untuk penanganan COVID 35% dari total belanja pegawai belanja modal dan belanja barang jasa. Itu kira-kira gambaran singkatnya ya, bagaimana kita berbicara tentang power coup ini. Nah, aktornya itu ada yang visible, hidden, dan invisible. Ada aktor-aktor yang terlihat, yang di atas meja membahas APBD, APBN, gitu ya. Ada yang hidden, ada yang nggak terlihat, tapi dia punya pengaruh besar. Meskipun tidak membahas di atas meja, tetapi dia punya kekuatan. Itu aktor-aktor hidden. Ini nanti yang penting untuk identifikasi oleh kawan-kawan. Sama invisible. Invisible ini paradigma para aktor tersebut, gitu ya. Dia paradigmanya apa? Paradigma kesejahteraankah, paradigma pembangunankah, kapitaliskah, dan seterusnya. Itu paradigma dari para aktor. Terus space-nya itu formal, invited, sama claim. Apakah formal? Formal itu ya tertutup lah gitu ya. Invited hanya undangan tertentu saja yang terlibat, atau claim atau terbuka. Nah, ini akan menjadi pembahasan tersendiri ya, kalau kita pelatihan ketemu langsung enak nih. Kalau ini highlight aja. Nah, tadi terkait dengan alur dan aktor itu ada titik-titik masuk ya, kepentingan aktor itu. Ada 3 kepentingan paling tidak di dalam proses perencanaan penganggaran. Pertama adalah aspirasi atau bottom up gitu ya, masyarakat. Terus kepentingan teknokrasi dan kepentingan politis. Ini biasanya pimpinan daerah dan DPRD. Nah, 3 kepentingan inilah yang sebenarnya bertarung gitu ya untuk mendapatkan jatah APBD tadi itu, jatah APBN atau kue pembangunan. Nah, ini yang bisa kita identifikasi ya, siapa yang punya power kuat, punya power lemah, dan seterusnya. Nah, ini saya lewatkan saja. Ini ranah advokasi pada ranah teknokrasi. Ini soal penentuan isu strategis dan kemendesakan itu ya. Terutama juga perspektif gender ini menjadi sangat penting di dalam advokasi kawan-kawan. Ini jangan dilupakan ya. Pertarungan untuk menentukan isu strategis daerah. Nah, ini teman-teman bisa mengadvokasi ini. Isu strategis itu ya yang mendesak diselesaikan, berdampak besar, penerima manfaatnya luas, janji politik gitu ya. Alokasi anggarannya signifikan, dan responsif gender itu ya harus menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan laki-laki, perempuan, atau yang lain, sesuai dengan pengalaman dan aspirasi yang berbeda dari kelompok-kelompok masyarakat, laki-laki dan perempuan. Itu yang terpenting juga di dalam ranah advokasi untuk teknokrasi. Nah, ini dokumennya, pengenalan dokumennya ya, pusat sampai desa. Jadi kalau di pusat itu ada RPJP, ada RPJMN, ada RKP, dan seterusnya. Kalau di level provinsi kabupaten ada RPJM, ada RPJPD, RPJMD, dan seterusnya. Ini nanti dibaca sendiri. Kalau di desa itu ada RPJMDes, RKPdes, dan APBdes. Nah, maaf saya ini lowbat, saya akan nyolok dulu. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, cocok. Monggo teman-teman. Kalau sambil menunggu, ada hal yang bikin penasaran atau mau ditanyakan, silakan.
Hafizal bisa nyalain mic-nya? Bentar. Yo, silakan. Ada yang ingin komentar sampai di sini? Mas Hafizal bisa mic-nya? Nggak bisa ya? Nah, kalau Bentar. tidak bisa, Masker bisa dibantu? oh, saya lanjutkan dulu. Ya, silakan Bang Iqbal. Bisa ditaruh di chat aja mungkin Bang Hafizal ya, sebentar. Ya, nah ini itu apa namanya ranah kedua ya dari politik anggaran dan advokasi tadi. Itu agak panjang memang. Kalau di training itu bisa 2 hari sendiri full untuk pemetaan aktor, alur dan identifikasi relasi kuasa gitu ya. Ini highlight-highlightnya aja sama pengenalan dokumen perencanaan dan penganggaran. Nah, saya masuk ke ranah ketiga itu adalah politik alokasi ya. Nah, di dalam politik alokasi ini masih ranah perencanaan dan penganggaran juga nanti diimplementasi anggaran. Itu biasanya kita ada beberapa metode analisis anggaran ya yang kita lakukan ya. Analisis makro, analisis tren, analisis serapan anggaran. Ya, kayak seringkali sampai Juli, Agustus ini berapa sih serapan anggaran atau serapan APBD kawan-kawan gitu ya. Itu juga akan menjadi perdebatan menarik karena serapan anggaran ini berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan anggaran juga gitu ya. Terus analisis konsistensi atau kepatuhan. Nah, yang paling terpenting sebenarnya adalah analisis efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau anggaran ini sudah efisien atau belum, ini nanti terkait dengan potensi korupsi ya. Di analisis efisiensi dan efektivitas ini terkait dengan potensi korupsi ya. Apakah sudah efisien? Itu kan soal markup, markdown di sana, apakah terjadi atau tidak. Terus kalau efektivitas, apakah anggarannya itu sudah sampai kepada masyarakat atau tidak? Nah itu sama analisis khusus ya, analisis anggaran responsif gender misalnya atau analisis sektor itu juga penting. Nah, analisis ini tidak berdiri sendiri sebenarnya, tetapi dia ketika kita menggunakan analisis itu kita bisa langsung 3 metode analisis yang kita gunakan. Jadi kita bisa menggabungkan gitu ya berbagai metode analisis ini dalam satu kajian, dalam satu penyikapan. Jadi tidak satu persatu. Itu kira-kira ini ragam dari analisis yang sering kita lakukan ya, yang Fitra lakukan. Nah, selanjutnya, nah di dalam di dalam implementasi anggaran itu ada beberapa metode juga yang sering dikenalkan oleh kawan-kawan itu kan untuk memotret pelaksanaan anggaran melalui open tender gitu ya. Open tender. Nah, itu bisa juga dilakukan bagaimana menganalisis atau memantau potensi korupsi saat lelang.
saat lelang. Nah ini di training ini pasti dikenalkan lah oleh kawan-kawan TI ya, oleh kawan-kawan biasanya juga ICW yang mendevelop instrumen itu. Nah kalau di Fitra misalnya juga kita menggunakan yang ini yang sering digunakan oleh masyarakat sipil dan kelompok masyarakat. Jadi basisnya ini adalah komunitas gitu ya. Komunitas itu kita biasanya menggunakan audit sosial. Jadi buka posko pengaduan, penggunaan user based survei, jurnalisme warga, citizen report card, citizen scorecard gitu ya. Sama monitoring kolaboratif. Ini metode-metode akuntabilitas sosial ya yang sering kita lakukan. Ada berbagai instrumen lah untuk mengawal implementasi anggaran. Itu kira-kira. Dan ada juga yang penggunaan tools analisis gender, GAP GPS, gender analysis pathway dan gender budget statement. Ini nggak perlu ini satu training tersendiri juga kalau mau mendalami analisis gender ini gitu ya. Banyak berbagai tools. Kebetulan saya juga sekolahnya di kajian gender, jadi ini yang saya pelajari ya di kuliah gitu. Terkait dengan penggunaan banyak tools analisis sebenarnya di kajian gender ini juga. Ini hanya salah satu dan yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Itu GAP GPS, Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Ini perkenalan saja. Nah, selanjutnya adalah ini contoh bagaimana kita melakukan analisis anggarannya gitu. Ini TKDD 2020. TKDD itu terdiri transfer ke daerah dan dana desa gitu singkatannya. Itu terdiri dari DBH, DAU, DAK. DAK dibagi dua, DAK fisik, DAK non fisik. Ada DID, dana insentif daerah, ada dana otsus, dana keistimewaan dan dana desa. Nah, ini kalau kawan-kawan mau telusuri tiap item ini potensi korupsinya besar sekali. Praktek korupsinya juga besar sekali dan ini biasanya juga banyak praktek-praktek negosiasi gitu ya. Ada peran dewan yang menjanjikan daerah untuk mendapatkan dana-dana transfer ini misalnya. Ada yang makanya banyak kepala daerah yang sering ke Jakarta. Ini sebenarnya lobby-lobby dana transfer ini, anggaran transfer ini ya, agar mereka atau daerahnya dapat ya DAK fisik, agar daerahnya dapat dana insentif daerah misalnya. Kalau DAU rumusnya relatif saklek gitu ya, nggak bisa diotak-atik. Tapi kalau yang DAK itu biasanya proposal, pakai proposal. Nah, proposal ini kan titik-titik rawannya banyak sekali kan, karena penentunya ada di pusat gitu ya. Daerah dapat berapa untuk apa itu yang menentukan pusat dan DPR ini biasanya jadi maklarnya gitu. Nah, termasuk DBH juga, dana bagi hasil. Ini juga potensi korupsinya sangat tinggi. Jadi ini beberapa contoh ya, kita mesti telusuri anggarannya ada berapa, digunakan untuk apa, dan siapa aktor-aktor yang terlibat di dalam proses-proses penyusunan masing-masing item ini. Tuh, jadi arahnya ke sana ya, lebih banyak ke sana. Nah, ini beberapa produk yang kita hasilkan ya. Ini contoh Fitra saja. Kita untuk meningkatkan mutu riset ini advokasi berbasis bukti. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan advokasi hanya koar-koar saja, hanya asumsi. Tapi kita melakukan advokasi, apalagi ini isunya korupsi, itu harus berbasis bukti. Kalau tidak, kita bisa diserang balik kan, pencemaran nama baik atau apalah gitu ya. Itu
itu harus betul-betul kita jaga. Makanya data itu sangat penting, fakta itu menjadi sangat penting. Kita jangan berbicara atau berkuar-kuar tanpa ada data atau fakta. Itu yang penting untuk dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi sekarang ini advokasi harus berbasis evidence, harus berbasis bukti. Nah, buktinya bisa didapat di mana? Ya, kita harus cari dokumennya, gitu ya. Kita harus kalau sampai bisa lihat ke lapangan. Sekarang kan ada media banyak ya, fotografi, ada video dan seterusnya, itu bisa digunakan lah media-media alternatif itu, IT gitu ya, bisa digunakan juga sebagai salah satu sumber dari evidence based advocacy. Itu kira-kira Bang Alvin. Nah, nanti ini ada tugas karena Bang Tile kemarin meminta saya untuk bikin 2 tugas, tapi kayaknya tugas kedua ini sudah didiskusikan tadi ya. Sebelum saya masuk, tadi kayaknya sudah diskusi potensi penyimpangan. Tetapi tugas kelompok adalah siapa sebenarnya aktor ini yang visible dan hidden, yang terlihat dan tidak terlihat di dalam proses penyusunan APBD di kawan-kawan. Dan seberapa kuat power aktor tersebut, kewenangan aktor tersebut. Ini saya kasih nomor aktor, ya, nanti ditulis aktornya, misalnya bupati. Peran bupati di dalam proses penyusunan APBD itu apa? Gitu ya. Itu nanti silakan didiskusikan. Powernya, power bupati itu apa? S itu small, M medium, large, sama XL. Itu kira-kira dicentang aja. Ini mudah aja ya. Oh, powernya large, besar, atau sangat besar, XL. Gitu. Nah, itu nanti silakan didiskusikan. Yang aktor hidden siapa? Misalnya kontraktor, itu kontraktor umum aja, nggak usah nyebut PT-nya apa. Kontraktor atau LSM. LSM ini kan hidden ya. LSM itu powernya di proses penyusunan apa? Nanti di perannya apa? Nah, itu silakan